Tentu saja di dalam sesi ini saya tidak sendiri juga karena sudah hadir para narasumber kita di ruang virtual ini. Izinkan saya untuk menyapa. Yang pertama ada Mas Jumali Sapta Agung, SOS, Supervisor Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Mas Jumali ini telah menjadi supervisor sejak tahun 2018 dan sebelumnya juga pernah menjadi pekerja sosial selama kurang lebih 8 tahun. Pengalamannya sudah sangat luar biasa sekali dalam mendampingi teman-teman pekerja sosial dalam menghadapi kasus-kasus anak di Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Mas Jumali. Mbak Esti. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Esti. Oke, terima kasih Mas Jumali sudah hadir. Sama-sama. Narasumber kita berikutnya ada Bapak Zainal Abidin, yang merupakan dosen. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah panas dan berdinding di sini ya, dingin. Hari ini nggak ada nguji ya Pak ya, aman ya? Aman, nggak ada nguji. Besok tugas lagi. Besok tugas lagi, siap Pak, jangan kemana-mana dulu. Oke, saya lanjut ke narasumber kita yang ketiga, ini ada juga dosen juga, yaitu Ibu Gilang Susalit SST MPSSP, yang merupakan dosen STIKS Tamalan Rea Makassar. Ibu Gilang ini di Makassar juga merupakan fasilitator pelatihan manajemen kasus dan juga supervisor pendamping kasus khususnya untuk program magang bersama antara STIKS dan juga Save the Children. Dan juga dulu beliau ini juga pernah menjadi case worker di Save the Children di program Families First di Bandung. Selamat sore Bu Gilang. Selamat sore dari Makassar Mbak Esti. Iya, di sana sudah sore ya sekarang ya Bu Gilang ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Gilang sudah hadir. Dan terakhir juga telah hadir bersama dengan kita narasumber kita yang keempat ada Mbak Sofi Yuliatnin Esos, yaitu pekerja sosial Kementerian Sosial dengan penempatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mbak Sofi ini merupakan pekerja sosial profesional yang telah tersertifikasi dari LSPS. Dan selain aktif menjadi pekerja sosial, Mbak Sofi juga aktif menjadi pengurus di LKS ABH Bengkel Jiwa. Halo Mbak Sofi. Halo Mbak Esti, selamat siang. Siang, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih semua para narasumber yang sudah bergabung dengan kita di siang menjelang sore ini. Nah, sebelum kita memulai nanti berbincang-bincang dengan para narasumber ini, maka saya akan menyampaikan dulu alur sesi talk show kita pada siang ke sore ini. Yang pertama nanti saya akan berbincang-bincang dulu dengan Mas Jumali, kemudian dilanjutkan Pak Zainal, Bu Gilang, nanti kemudian akan ada simulasi yang akan diperankan oleh Mas Jumali dan Mbak Sofi, kemudian saya lanjut ngobrol dengan Mbak Sofi. Setelah itu nanti kita ada sesi tanya-jawab, peserta dipersilakan nanti untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar yang ditujukan kepada username Q&A. Nah, setelah itu nanti kita sama-sama mendengarkan closing statement dari para narasumber dan juga penutup. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, selama beberapa menit ke depan nanti ya, kurang lebih 1,5 jam, kita akan membahas mengenai bagaimana praktik supervisi. Supervisi itu sendiri dalam konteks pekerjaan sosial adalah interaksi yang terencana antara supervisor dan supervisi dalam satu lingkungan yang aman, mendukung, sehingga tercipta satu proses yang reflektif dan analisa yang kritis dari penyedia layanan untuk menjamin kualitas asuhan dan layanan. Supervisor adalah orang yang memberikan supervisi, sedangkan supervisi adalah orang yang menerima supervisi. Beberapa hasil penelitian dan juga praktik baik menunjukkan bahwa supervisi yang terstruktur, suportif, dan juga reflektif bisa membantu meningkatkan kualitas pekerja sosial dan menghasilkan layanan serta dukungan yang berkualitas lebih tinggi kepada anak-anak dan keluarga. Begitu pula dalam konteks pendidikan untuk kegiatan praktikum ataupun program magang bagi mahasiswa kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, supervisi menjadi sarana yang penting untuk memelihara dan meningkatkan etika profesi dan juga standar praktik. Supervisi juga bisa menjadi wadah untuk bisa berefleksi dan berpikir analitis untuk mengkaitkan teori dan juga praktis.
Nah, sejak tahun 2018, Save the Children melalui program Families First telah mendukung kegiatan supervisi di 2 wilayah, yaitu di Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Sulawesi Selatan melalui berbagai training dan juga fasilitasi kegiatan supervisi yang tentunya praktik baiknya nanti akan dibagikan oleh para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Nah, baiklah tanpa berlama-lama lagi nih, yang pertama saya mau akan langsung ngobrol dengan Mas Jumali dulu nih. Oke, Mbak. Oke, Mas Jumali, di Jawa Timur sekarang sedang mensupervisi berapa pekerja sosial? Saat ini di Jawa Timur di 38 kabupaten kota itu teman-teman pekerja sosial berjumlah 63, Pak. Oke, 63 ya, Mas. Iya. 63 tentunya bukan jumlah yang sedikit ya untuk satu orang supervisor gitu. Itu Betul, jumlah betul. yang lumayan sangat besar. Terus seperti apa, Mas, cara strateginya melakukan supervisi, prosedurnya seperti apa, prosesnya seperti apa untuk supaya ke 63 pekerja sosial ini mendapatkan supervisi dari Mas Jumali? Karena sebelumnya sudah pernah jadi supervisi, jadi sudah merasakan bagaimana kebutuhan supervisor itu di tingkat teman-teman supervisi, dalam hal ini teman-teman pekerja sosial. Karena tantangan dalam bekerja dengan anak itu luar biasa, sehingga di Jawa Timur itu jumlah wilayahnya juga banyak, 38 kabupaten kota, jumlah kasusnya juga tinggi, kemudian kasus viral juga sering, ini menjadikan bahwa wilayah jangkauan sekaligus tantangan dalam pendampingan respon kasus anak itu tinggi. Di Jawa Timur itu ada 38, seperti yang sudah kita laksanakan bersama USDC, itu kita sering melaksanakan pertemuan atau supervisi di berbagai tempat. Nah, di Jawa Timur itu kita bagi di hampir 7 atau 5 wilayah. Di wilayah Tapal Kuda sendiri, untuk wilayah Situbondo, Jember, Lumajang, dan sebagainya. Kemudian di wilayah Malang Raya, Malang Kota, Kabupaten Malang, Kota Batu, kemudian wilayah Kediri dan sekitarnya. Sehingga jangkauan wilayah itu mempermudah. Karena apa? Kalau saya harus mensupervisi sekian itu tanpa pembagian wilayah, berarti akan susah, sehingga per waktunya disesuaikan dengan wilayahnya. Hari ini wilayah ini, nanti 3 bulan lagi wilayah yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti sudah terjadwal gitu ya, disesuaikan dengan beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Berarti bentuk supervisinya apakah individual atau grup atau seperti apa, Mas? Kalau yang supervisi yang paling sering itu memang individual. Kita biasanya yang terjadwal dan memang urgenitasnya sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan, itu teman-teman biasanya menggunakan media telekomunikasi, menggunakan telepon, karena jarak saya hanya di Surabaya, sedangkan teman-teman di 38 kota. Nggak mungkin saya harus satu persatu. Itu yang paling sering kita pakai. Tapi yang paling efektif untuk praktek supervisinya adalah dengan pertemuan langsung. Nah, yaitu ketika memang teman-teman datang di satu wilayah, dikumpulkan di salah satu tempat, sambil makan, atau sambil ngopi, atau di kafe, itu menjadikan kita lebih leluasa untuk praktek supervisi itu. Sehingga nanti teman-teman saling sharing kasus antara teman-teman satu dengan yang lain, dan kami sebagai supervisor juga bisa memberikan feedback atas apa yang sudah dilakukan, atas sharing kasus yang sudah dilakukan, tapi juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain, pekerja sosial yang lain, untuk bisa melaksanakan atau mengomentari, memberikan tanggapan juga, atau bisa melakukan praktek pengalaman lain yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu. Jadi memang formal dan non formal itu memang kita satu sisi kita padukan, sehingga memang teman-teman merasa enjoy saja, nggak selalu kaku dalam prakteknya. Itu, Mbak. Oke,
Oke, Mas Jumali. Berarti individual juga dilakukan, grup supervision juga Benar. dilakukan, Ya, dan itu juga medianya bisa tatap muka langsung ataupun juga melalui media telekomunikasi ya, ya. benar, Mbak. Oke, nah dalam supervisi kita tahu ya supervisi memiliki fungsi edukasi, suportif dan juga administrasi gitu. Nah, kira-kira bisa nggak Mas Jumali menyebutkan apa saja sih bentuk supervisi edukasi, administrasi maupun suportif yang biasa Mas Jumali berikan kepada para Peksos? Kalau yang edukatif itu yang biasanya kita lakukan karena satu regulasi itu teman-teman di lapangan harus paham sehingga kita sering sharing terkait regulasi pengangkatan anak, regulasi tentang foster care, regulasi tentang sistem perlindungan pidana anak atau SPPA itu harus kita pahamkan. Jadi kita mengedukasi, memberikan pemahaman tidak hanya sekedar membaca per pasal, tapi itu juga praktek baiknya ke anak-anak pengalaman. Selain itu, edukatif itu juga dilakukan dengan memberikan wawasan terkait bagaimana berpraktek di lapangan itu. Biasanya kita ambil peran beberapa satu Peksos yang sudah sangat kompetensi, kita berikan waktu untuk memberikan wawasan kepada teman-teman Peksos yang baru. Itu juga bisa kita lakukan. Atau keperluan standar kompetensi itu kita perhitungkan. Karena apa? Tantangan di lapangan, pelayanan bersama dengan masyarakat atau bersama dengan anak itu luar biasa. Sehingga kita butuh kapasitas building atau pemenuhan kapasitas yang itu sering kita lakukan. Dan kebetulan kemarin YSDC juga punya proyek bersama dengan teman-teman SP Jawa Timur untuk pelatihan manajemen kasus. Itu sudah luar biasa membantu kami. Hampir semua 63 sakti Peksos pekerja sosial di Jawa Timur mendapat pelatihan manajemen kasus. Itu bentuk edukatif, supervisi edukatif yang dilakukan. Tentunya masih banyak faktor yang lainnya. Sedangkan untuk yang suportif itu ketika kita hadir bersama teman-teman pekerja sosial dalam penanganan kasus, walaupun kita jarak jauh, tapi kita tetap memantau perkembangan itu, mereka sudah mendapat respek sendiri. Oh, supervisor saya sudah intent untuk menanggapi kasus ini. Atau berkumpul seperti tadi, berkumpul bersama, ngopi, atau makan bersama, ataupun rekreatif itu juga bentuk suportif yang kita lakukan. Atau memberikan membackup teman-teman yang sedang kesulitan bertugas, itu bentuk suportif yang kita laksanakan. Jadi memang kalau suportif itu lebih ke menghilangkan burnout lah, karena memang teman-teman tantangannya luar biasa di lapangan. Kemudian yang administratif itu yang paling sedang kita upayakan saat ini, karena tuntutan akuntabilitas pelayanan praktek pekerjaan itu memang tantangan bagi kita, karena pergerakan kita di lapangan itu luar biasa. Tapi ketika kita terbentur dengan report atau laporan itu yang menjadi kita akhirnya lemah. Tapi dengan pelatihan manajemen kasus yang sudah dilakukan oleh teman-teman bersama YSDC di Jawa Timur, itu sudah memberikan gambaran bahwa ketika kita memang bekerja secara tidak langsung, administrasi itu juga menjadi muatan utama. Sehingga kita ingatkan, ketika pendampingan kasus, jangan lupa asesmennya. Kalau sudah dilakukan, reportnya jangan lupa dibuat. Nah, terutama yang menjadi krusial di teman-teman pekerja sosial itu adalah laporan sosial dalam pendampingan anak berhadapan hukum. Itu menjadi report utama. Bekalnya apa? Bekalnya asesmen. Sehingga proses tahapan dalam proses manajemen kasus mulai dari awal sampai dengan terminasi, ketika kami ada aplikasi manajemen kasus, itu memang terpantau. Jadi setiap kasus itu terpantau jelas ini sudah sampai di level birokrasi, level assessment, intervensi, atau sudah bisa diterminasi. Selain itu, memang administrasi itu terkait dengan koordinasi administrasi terkait dengan surat menyurat. Itu juga penting kita laksanakan untuk bisa menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pihak jejaring, terutama kemitraan jejaring dengan APH, kemudian dengan dinas sosial itu sendiri, atau dengan pihak-pihak yang lain. Itu, Mbak. Oke, ya terima kasih Mas Jumali, menarik sekali ya
dari ketiga fungsi supervisi yang tadi sudah dilakukan Mas Jumali untuk para pekerja sosial, yang tadi juga disebutkan di supervisi suportif juga menekankan bagaimana soal self-care bagi para pekerja sosialnya, juga bagaimana mengurangi burnout-nya juga. Karena kalau nggak salah dulu sebelum pandemi, biasanya ada kegiatan rutin ya, rekreasi pekerja Ya, sosial ya, Jawa Timur gitu ya, ya, main kemana gitu ya, itu ya. sebagai salah satu bentuk supervisi juga. Nah, Mas Jumali, kalau Mas Jumali lihat gitu, dari proses supervisi yang selama ini telah Mas Jumali berikan gitu, apa manfaat yang terlihat yang bisa Mas Jumali bagikan kepada kita semua di sini? Manfaat yang terutama untuk klien itu yang manfaat kita rasakan bahwa klien atau teman-teman ketika pendampingan kasus itu mereka dapat pelayanan terbaik karena supervisi itu memastikan kualitas layanan sehingga memang menjaga malpraktek itu bisa dilakukan ketika terjadi kebuntuan atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan harus butuh treatment seperti apa harus butuh pendekatan seperti apa untuk bisa melakukan itu. Sehingga memang kalau seandainya bagi klien mereka dapat kepastian intervensi yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus layanan yang dibutuhkan oleh anak. Sedang bagi kami pekerja sosial sendiri ataupun supervisor sendiri itu lebih yakin dalam bekerja, kemudian bisa mengatasi burnout itu karena kerja sendiri ini dengan temperamen yang tinggi, dengan jumlah kasus yang tinggi itu luar biasa. Semua proses kerahasiaan itu harus kita pegang, terus mau kemana kita mau sharingnya ke supervisor lah tempatnya. Bagi memang bisa memberikan bentuk self care yang bagus bagi pekerja sosial sendiri atau bagi layanan itu sendiri. Nah tentunya bagi kemitraan atau jejaring itu yang menjadi poin penting juga dalam hal komunikasi dan kolaborasi. Sehingga ketika supervisi itu dilaksanakan, teman-teman bisa melakukan di level di kabupaten, nanti kami di level provinsi, sehingga atau antara kabupaten atau dengan provinsi itu menjadi terjalin antara komunikasi kolaborasi dalam hal kemitraan. Oke, Mas Jumali, berarti supervisi nggak hanya bermanfaat di satu sisi saja ya, buat pekerjanya saja, tetapi buat semuanya, untuk supervisor itu sendiri, buat klien dan keluarga yang didampingi, buat pekerja sosialnya dan juga mitra jejaring yang ada. Ya. Nah, di situasi pandemi seperti ini, tentu saja ini membawa ya, mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Mas Jumali sebagai supervisor. Nanti boleh untuk diceritakan dan juga seperti apa adaptasi yang dilakukan kemudian gitu. Ya Mbak, luar biasa. Ini pandemi ini membuat kita banyak harus melakukan inovasi karena memang kehadiran teman-teman pekerja sosial di lapangan itu memang tidak hanya sebatas kebutuhan data, tapi kehadiran mereka menjadi teman bagi anak-anak itu menjadi poin penting juga. Mereka nyaman bekerja dengan pekerja sosial itu menjadi kunci juga, tidak hanya sebatas kebutuhan kita mengambil data atau mengasesmen. Sehingga memang ketika era pandemi ini kami berusaha untuk tetap bisa melakukan pelayanan. Modifikasinya adalah ketika supervisor yang dulu mungkin bisa nongkrong bareng bersama di satu kafe atau warung kopi atau tempat makan, tapi sekarang nongkrong barengnya di Zoom. Jadi kita dalam 3 bulan hari ini ada di wilayah Malang Raya, kemudian 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi di wilayah Tapal Kuda. Nah, setiap wilayah itu kita maksimal peserta itu 10 atau memang kalau seandainya lebih dari itu kita pecah jadi 2 karena kalau seandainya terlalu banyak nanti kita nggak maksimal supervisinya. Kemudian teman-teman pekerja sosial diminta untuk membuat satu presentasi atau PPT yang menceritakan bagaimana permasalahan penanganan kasus yang sedang dilaksanakan. Sehingga ketika nanti kita pada jadwal yang sudah ditentukan, kita bahas satu persatu setiap pekerja sosial menyampaikan, mempresentasikan setiap kasus atau sharing kasusnya itu yang dulu bisa sharingkan di depan teman-teman semua, sekarang harus di-sharingkan via seperti ini. Kemudian dari kami menyampaikan satu persatu, dan itu juga difasilitasi praktek baik dengan YSTC di Jawa Timur kemarin, kita sudah bisa hampir semua wilayah sudah dapat supervisi, dan itu
bagi kami pengalaman luar biasa karena rekor kemarin kita bisa melaksanakan supervisi dengan Yesus itu dari jam 12 sampai jam hampir mendekati maghrib. Dan itu hanya 7 pekerja sosial. Itu jadi satu kasus itu luar biasa. Oke, terima kasih. Berarti sekarang ini lebih banyak beralih ya kepada media online, kemudian tapi tetap ya dalam satu kali supervisi meskipun itu online kayak dibagi grup-grupnya juga, Ya, kayak maksimal gitu. berapa pekerja sosial gitu ya. Oke, Mas Jumali, jangan kemana-mana dulu karena saya akan berpindah ke Pak Zainal dan juga Ibu Gilang nih. Buat peserta, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Mas Jumali, boleh silakan menuliskan di kolom komentar kepada akun Q&A ya. Boleh dimulai dari sekarang. Sekarang saya mau menuju ke Pak Zainal dan Bu Gilang dulu. Sebagai dosen nih Pak Zainal dan juga Bu Gilang di jurusan kesejahteraan sosial, seperti apa sih bentuk implementasi supervisi di konteks kampus seperti itu gimana? Boleh dari Pak Zainal dulu. Nggak enak sama Mbak Gilang. Tidak siap yang mau ngomong. Makasih. Gitu, nanti saya ganti. Oke. Silakan. Makasih Mbak Esti atas waktunya. Mas Jumali, Mbak Gilang, Mbak Sofi, ada Pak Tata dan Mbak Yanti dan teman-teman SIC. Makasih sudah berikan kesempatan pada kami untuk sharing. Jadi kalau di UMM itu memang supervisi kami ada 2 untuk mereka adik-adik yang magang mandiri ini di luar kurikulum. Jadi magang mandiri di luar kurikulum, mereka biasanya dilaksanakan pada saat liburan semester. Nah, kemudian ada yang supervisi kami di praktikum. Nah, kalau praktikum, supervisinya mulai praktikum sampai pos praktikum. Nah, itu mulai dari intake sampai terminasi kita dampingi semua. Bahkan dari fungsi supervisi kalau yang sama umum kita dengar edukasi, suportif, sama itu administratif, itu semua kita cek. Apakah adik-adik itu ketika magang maupun praktikum sudah bikin surat belum? Nah, kemudian target kegiatannya sesuai dengan rencana dari kegiatan yang diinginkan apa tidak. Semacam itu biasanya kalau kami. Jadi supaya apa? Supaya evaluasinya dan pada saat supervisi program itu bisa terukur, itu aja sebenarnya. Jadi kadang ada juga mahasiswa yang kenapa harus buat proposal? Proposal itu sebenarnya supaya kita bisa terarah saja. Dan adik-adik meskipun magang maupun praktikum itu juga wajib membuat semacam proposal kegiatan praktikum. Itu kalau di UMM semacam itu. Di UMM, ya. Berarti ada supervisi untuk program magang yang itu mandiri dan praktikum yang sudah terjadwal di kampus ya Pak. Ya. Kalau betul. Di Makassar, terutama di STIKS, gimana nih Bu Gilang? Halo, apakah bisa unmute? Halo, teman-teman operator, boleh dibantu? Oke. Ya, sudah. Tadi ada trouble ya sedikit, Mbak Esti. Ya, makasih Pak Zainal. Pak Zainal tahu aja nih saya dari pagi loh, Pak. Udah semangat nunggu-nunggu sesi ini. Selamat sore Bapak Ibu dari Makassar ya. Semua ada Pak Tata juga, guru saya, ada Teh Yanti juga dan rekan-rekan semua. Kalau tadi di UMM ada program magang mandiri ya. Kalau di STIKS sendiri hanya 2 Mbak Esti. Yang pertama itu PKL atau praktikum. Kemudian setelah ada kerjasama dengan Save the Children baru ada program magang. Jadi sebetulnya dalam implementasinya kalau supervisi di dalam kegiatan PKL atau praktikum itu ada kesamaan dan ada perbedaan sebetulnya. Kesamaannya itu sama-sama melakukan fungsi administratif, suportif, dan edukatif. Tapi ada beberapa perbedaan, diantaranya kalau PKL atau praktikum itu
karena kami keterbatasan sumber daya manusia, yang lulusan Kesos atau Peksos itu terbatas, jadi supervisornya boleh dari latar belakang di luar Peksos atau Kesos, tapi dia sudah dilatih tentang supervisi. Kemudian kalau magang itu kami spesialkan, kami khususkan. Kebetulan di STIKS itu ada 3 supervisor, saya, Pak Ilham dengan Pak Zaki, itu latar belakangnya Kesos, Peksos. Kenapa harus spesial? Karena magang ini lebih intens ya, penanganan kasusnya dan jangka waktunya itu betul-betul dari asesmen sampai terminasi harus tuntas gitu. Sedangkan kalau di PKL atau praktikum itu kan batasan waktunya memang sampai terminasi, tapi apa ya, kalau saya katakan yang real penanganan kasus itu ya di program magang. Itu saja mungkin ya Mbak Esti untuk sementara. Oke, jadi pada umumnya juga sama ya dengan UMM, ada program magang juga, kemudian ada program memang praktikum dari kampus juga untuk mahasiswa. Nah, untuk model supervisi yang biasa dilakukan itu seperti apa Bu Gilang, untuk baik untuk magang maupun praktikum ini? Apakah supervisi grup, ataukah juga Bu Gilang melakukan supervisi individual atau seperti apa? Baik, supervisi yang dilakukan dalam proses magang di perguruan tinggi kami di STIKS itu kolaboratif, Mbak Esti. Jadi kalau tadi Mas Jumali mengatakan ada yang formal informal, kita juga lakukan itu. Ada juga secara langsung dan tidak langsung. Kalau tadi nongkrong di mana ya, Mas Jumali ya, sambil minum kopi. Nah di Makassar tempatnya nih, Mbak Esti, banyak banget warkop bertebaran di sini. Pak Zainal mungkin pernah ke Makassar dan rekan-rekan yang lain juga. Warkop tuh ternyata bukan di DKI ya, Pak Zainal ya, ternyata di Makassar. Karena saya juga bukan orang Makassar sebetulnya. Tadi yang formal informal, langsung dan tidak langsung itu dilakukan, Esti. Yang langsung kita bertatap muka. Kalau tadi Mas Jumali banyak yang disupervisinya, kalau kami supervisor itu kurang lebih ada 30 mahasiswa yang magang. Jadi kami lebih ringan lah, jauh lebih ringan bebannya daripada Mas Jumali tadi. Saya sendiri, Mas Jumali senyum tuh. Saya kebayang betapa beratnya beban Mas Jumali nih. Jadi supervisor ya. Kalau saya kebetulan 5 orang, setiap angkatan itu maksimal 5 orang, satu supervisor, jadi lumayan bisa terkontrol. Modelnya bisa via WhatsApp, bisa video call, bisa malahan pernah nge-zoom, ketemu langsung sebelum PPKM atau PSBB dulu ya. Nah itu modelnya, kemudian dilakukan secara individu. Kalau individu sesuai kebutuhan supervisinya, kemudian kelompok, kalau kelompok saya jadwalkan setiap bulan, dan yang terakhir itu supervisi tim. Tim itu terdiri dari banyak supervisi dan 3 supervisor bersama pihak Save the Children. Itu dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali. Itu mungkin. Oke, berarti banyak juga ya model yang telah dilakukannya, informal, formal, tim, individual, grup gitu juga dilakukan. Kalau di UMM ada perbedaan nggak, Pak Zainal? Dari segi modelnya. Iya, karena status saya masih mahasiswa, jadi supervisi selama ini direct dan indirect, jadi langsung tidak langsung. Kalau sebelum pandemi itu pasti langsung. Polanya berapa dosen, ada yang formal, ada yang informal. Kalau formal biasanya mereka kita undang ke kampus. Tapi kalau informal biasanya kita visite ke lokasi praktikum atau magang. Tapi kalau magang rata-rata sih kalau di UMM kita by phone ya, atau via WhatsApp dan yang lainnya. Karena kalau magang mandiri itu kecuali dengan Save the Children yang kemarin ya beda sekali itu. Itu memang kan program khusus. Tapi kalau yang magang mandiri kadang hanya 2 orang, 2 mahasiswa, 3 mahasiswa, 1 mahasiswa sendiri, itu mereka bimbingannya personal sekali, di-handle oleh kepala lab. Nah, tapi kalau itu praktikum itu memang seringannya teman-teman pakai blended. Jadi ada yang informal, ada yang formal, dan itu
terjadwal pastinya. Kalau formal itu kan memang di praktikum 1 minggu sekali, 1 pekan sekali. Tetapi tidak jarang adik-adik itu yang memang di luar jadwal yang formal. Nah, itu saya biasanya kayak gitu. Oke, Pak Zainal. Tadi di awal juga Pak Zainal sudah mulai menyebutkan ya bahwa salah satu bentuk supervisi yang administrasi itu tadi kan kayak bagaimana kayak memberikan arahan tentang laporan praktikum disusun, kemudian harus bikin proposal gitu. Nah, tapi kalau bentuk supervisi yang suportifnya itu seperti apa Pak yang biasa Bapak berikan gitu? Karena beberapa mungkin mahasiswa kayak malah ada yang merasa nggak nyaman curhat sama dosennya gitu. Itu kayak aduh nanti saya nggak dikasih nilai yang bagus kalau misalnya saya curhat ini gitu. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa Bapak bisa memberikan bentuk suportif itu secara aman kepada mahasiswa? Ya, semoga ini ada dosen-dosen lain juga. Silakanlah. Sepertinya. Nah, jadi begini, kalau suportif selama ini kebiasaan yang kami lakukan itu progres tahapan kegiatan praktikum. Dan itu kita lihat apakah mereka sudah membuat plan kegiatannya sesuai enggak. Kemudian kalau nggak sesuai, nggak bisa dijelaskan kenapa nih, kan gitu. Nah, memang tidak sedikit sih. Saya harus realistis juga melihat ada beberapa mahasiswa yang memang, Pak, kalau saya ini untuk membuat kayak gini nggak bisa, Pak. Tapi untuk yang bagian teknis saya bisa. Oke lah, kamu kerja yang situ aja lah. Nah, jadi kita berbagi peran nih ke teman-teman tim itu supaya mereka juga tidak terbebani atas dasar ketidakmampuan. Mungkin dia tidak terlalu expert ya, Pak. Saya kalau untuk itu ngantarkan dan melobi boleh Pak, tapi kalau suruh buat suratnya jangan deh Pak, biar teman yang lain lah. Semacam itu yang kita akan mix dengan adik-adik. Nah, tidak juga praktikum itu kan 1 bulan ya. Kalau kami 1 bulan full, mereka tinggal. Kalau pandemi ini ya memang semuanya full online. Tapi kalau sebelum pandemi ya satu suportifnya kita berikan gula-gula lah, minimal snack supaya mereka bisa tersenyum karena tugas dia itu di lembaga. Nah, kemudian selain itu juga kami berikan solusi, misalnya Pak, ini kegiatan nggak bisa dilaksanakan karena memang pihak desa ataukah tempat praktikum itu menyarankan hal lain. Dan ini kan sifatnya kasuistik ya, jadi ya kami sarankan enggak apa-apa, yang penting ada reasoning kenapa gagal, kemudian harus dialihkan ke kegiatan. Jadi hal macam itu yang harus kita lakukan. Ya, memahami juga ya kondisi yang dialami oleh mahasiswa gitu. Ya. Oke, ke Bu Gilang. Saya ingin menanyakan lebih kepada supervisi yang edukasi ini. Seperti apa contohnya yang diberikan kepada mahasiswa? Baik. Untuk di STIKS tadi terbagi 2 lagi. Kita perlakuannya selalu beda Mbak Esti, karena karakter dan mentalnya juga berbeda antara mahasiswa yang hanya praktikum dengan yang magang. Karena yang mahasiswa yang magang itu hasil dari proses seleksi. Jadi tidak semua mahasiswa yang mau mengikuti magang. Jadi bisa dikatakan ada audisinya lah. Nah, untuk proses edukasi sendiri dalam kegiatan praktikum itu masih mengikuti pedoman, tentunya pedoman praktikum, tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan kampus, tapi bentuknya itu selain melakukan bimbingan secara individu maupun kelompok, kita juga melakukan edukasi melalui ada pembekalan, kemudian ada juga grup-grup yang akan membahas kira-kira kalau part praktikum 1 itu fokusnya kemana, itu yang biasanya share materi yang dibutuhkan. Itu bentuk edukasinya. Kemudian kalau yang di magang, saya lebih kalau agresif terlalu ini ya, saya lebih proaktif mungkin Mbak Esti. Saya agak-agak galak nih, soalnya ada supervisi saya nih di sini nih Pak Zainal. Ya, pasti mereka nanti curhat ke pihak SEF. Saya agak-agak proaktif, saya mengejar mereka. Maksud dari mengejar di sini, saya lebih sering menanyakan gimana kesulitannya, gimana kendalanya. Kemudian
selain kan teman-teman yang magang juga mendapatkan edukasi dalam mata kuliah. Nah, biasanya penyampaian dalam mata kuliah itu mahasiswa lebih tegang. Tadi Mbak Esti katakan, nanti takut nih mahasiswanya nih, sama dosen. Saya juga dulu kayak gitu Mbak Esti. Nah, tapi kalau di magang, saya lebih proaktif, tapi lebih gaya komunikasinya berbeda gitu. Nah, selain tadi pembelajaran di kelas, biasanya edukasinya juga ditambah dengan pengalaman-pengalaman saya dulu sebagai supervisi. Terima kasih juga nih kepada tim Save the Children, saya bisa memberikan share pengalaman karena saya kurang lebih 4 tahun nih jadi ininya anak buahnya Pak Tata, benar-benar itu digodok. Kayaknya saya udah mateng gosong mungkin ya. Itu Mbak Esti sangat berguna sekali untuk saya, khususnya di profesi saya saat ini. Itu mungkin. Berarti pengalaman Bu Gilang atau juga mungkin Pak Zainal menjadi supervisi dulu itu dibawa menjadi suatu proses pembelajaran sekarang ini, terus kemudian diolah bagaimana kita kemudian memberikan supervisi itu kepada mahasiswa biar tersampaikan dengan baik gitu ya, apa yang ingin tujuannya gitu. Baik, berikutnya nih, apa sih sebenarnya manfaat yang Pak Zainal maupun Bu Gilang lihat dari proses supervisi ini kepada mahasiswa? Apa manfaat signifikan yang terlihat? Boleh dari Pak Zainal dulu. Ya, terima kasih. Kalau disampaikan pengalaman selama ini, saya bisa menjadi supervisor selain karena yang disampaikan oleh Mbak Gilang tadi bahwa memang dari supervisi itu melekat betul bagaimana kemudian harus kita terapkan ke adik kita dan kita kembangkan dengan kondisi hari ini. Jadi memang agak shock sih, mohon maaf mungkin ada beberapa mahasiswa saya. Kenapa sih ribet banget Pak? Bukan gitu, karena ketika teman-teman membuat laporan praktikum ataupun magang, seringkali kan begini, adik-adik mahasiswa itu sudah melakukan tetapi tidak ditulis dalam laporan gitu. Dan itu menjadi jengah kita ya, karena jengah. Kenapa nggak kamu tulis? Lupa Pak. Lupanya sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kelupaan itu yang berbahaya saya. Karena sebenarnya manfaatnya apa? Mereka kemudian bisa lebih detail, lebih cermat bahwa dalam kegiatan praktik maupun magang, apa yang selama ini kita tanya, baik itu dalam bentuk supervisi edukatif, suportif maupun administratif, itu terkadang lepas. Dan lepasnya bukan karena mereka nggak mampu, saya jujur, tapi karena mereka tergesa-gesa untuk mengikuti target dan tidak bisa melakukan time management yang bagus. Dan hasilnya sebenarnya memuaskan bagi kami ketika tahu kayak gini, kita lebih enak mengarahkan. Makanya pengalaman kemarin dengan teman-teman Save the Children dengan ada 9 di batch pertama itu yang sebelum pandemi, adik-adik yang sudah didedah ya, sudah di kawah Chandra dimukakan model kayak gini, kita lebih nyaman gitu, lebih nyaman untuk mengarahkan dan mereka tetap semangat tanpa sambat, itu yang penting ya. Jadi tidak pernah sambat. Dan ini yang jadi pertimbangan dan diapresiasi. Mas Zainal kenapa Mas Zainal kemudian Bapak ini kenapa kok laporan dari tebel-tebel? Laporan tebel ini adalah kita ngukur bahwa sebenarnya mereka punya aktivitas yang mereka sudah lakukan dan kita bisa ngecek day per day-nya apakah kamu benar melakukan ini dan dia bisa cerita. Sebenarnya yang di dalam praktek supervisi khususnya di pekerjaan sosial itu kan kita berharap adik-adik itu melakukan hal-hal yang memang unik, detail yang mungkin tidak pernah dia dapatkan di kelas. Tapi ketika dia praktikum ataupun magang, dia menghadapi tantangan yang memang harus dijawab dengan keilmuan mereka. Meskipun kadang sempat shock juga ya. Misalnya Pak, case-nya tidak pernah disampaikan, misalnya case warisan, case kemudian ada yang pacaran beda agama, kemudian macam-macam lah, itu mungkin tidak sedikit dibahas dan menjadi tantangan untuk kamu harus belajar membangun referensi baru bahwa ini bagian dari aktivitas pekerjaan sosial. Oke, Pak Zainal.
Ya. Oke, berarti pada ininya bisa membantu proses berpikir refleksi dan juga analitis kritis gitu ya terhadap apa yang dihadapi saat praktikum, kemudian membantu memahami gitu ya dengan juga standar etika yang ada gitu. Kalau Bu Gilang gimana, Bu? Baik, kurang lebih sama sih ya Mbak Esti ya, manfaat bagi mahasiswa. Tapi yang saya garis bawahi di sini, teman-teman yang magang itu sudah jelas keterampilannya itu berbeda dengan yang hanya praktikum saja. Kemudian pengetahuannya juga karena kan digenjot terus lah istilahnya ya, yang magang ini ditempa gitu supaya menjadi lebih tajam lah daripada sebelumnya karena keterbatasan waktu praktikum itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya Mbak Esti di sini, mahasiswa-mahasiswa saya yang magang itu jadi kenal bagaimana dunia kerja seorang pekerja sosial. Itu yang sangat penting, yang menurut saya itu adalah bekal untuk mereka bagaimana nanti menghadapi dunia ini gitu setelah jadi esos. Nah, ini tuh saya saja pribadi kurang mendapatkan itu setelah lulus, tapi teman-teman yang magang itu sudah bisa melihat, oh gini ya Bu kerjanya pekerja sosial, kok capek ya, kalau kata Pak Zainal, aduh Pak ini kan mahasiswanya udah apa lelah gitu, kenapa sih dari asesmen sampai terminasi itu begitu panjang gitu. Nah di magang ini mereka mendapatkan gambaran itu. Selain itu juga mereka belajar membuat TOR, bagaimana cara mengajukan bantuan untuk klien, bagaimana cara berjejaring dengan stakeholder lain. Nah, itu memang dijelaskan di dalam kelas, tapi susah gitu untuk dicerna kalau mereka tidak merasakan langsung. Nah, ini manfaatnya sangat besar sekali bagi saya, meringankan beban saya gitu sebagai dosen, bagi mahasiswa juga mereka bisa merasakan secara lebih nyata. Itu manfaat yang betul-betul kami rasakan Mbak Esti. Membantu mempersiapkan mahasiswa ya untuk terjun nantinya ke dunia praktis sebenarnya dan mengkaitkan antara teori dengan kenyataan di lapangan itu seperti apa. Oke, terima kasih. Nah, terakhir nih. Tadi juga banyak disebutkan kan kasus yang disupervisi itu terkadang kompleks, jumlah orang yang supervisingnya itu juga banyak gitu ya. Nah, Bu Gilang dan juga Pak Zainal Abidin gitu ya, kemana nih untuk curhatnya gitu ya? Kalau teman-teman mahasiswa curhatnya ke Bu Gilang dan juga Pak Zainal, tapi Bu Gilang sama Pak Zainal kemana nih? Ada nggak dukungan-dukungan yang diberikan oleh lembaga ataupun mungkin pihak lain juga gitu untuk membantu peran Pak Zainal dan Bu Gilang sebagai supervisor? Oke, Mbak Gilang dulu lah. Oke, Mbak Gilang. Saya kira Pak Zainal dulu. Saya mau nyontek jawabannya soalnya Pak. Baik Mbak Esti, nah ini juga penting ya. Saya awal jadi supervisor, saya bingung juga Mbak Esti. Kalau dulu saya saat jadi supervisi, saya kehilangan induk. Sekarang saya ceritanya sudah jadi induk, saya kehilangan kakek nenek nih. Saya bingung juga nih. Nah, cara saya mengatasinya adalah saya selalu berkomunikasi dengan para senior-senior saya, para guru-guru saya, secara informal. Karena kalau secara formal akan sulit saya dapatkan. Jadi jejaring-jejaring saya saat dulu saya menjadi supervisi, saya pelihara itu dan saya koleksi. Jadi satu toples gitu, Mbak Esti. Jadi ketika saya butuh, wah ini kasusnya tentang kekerasan seksual anak nih, saya udah bisa memetakan siapa yang saya harus hubungi, siapa yang harus saya kontak. Kemudian kalau saya butuh bantuan dari lembaga penyedia layanan untuk panti misalnya, wah saya harus cari siapa nih, nanti dihubungkan. Kebetulan saya sekarang ada di Makassar, jadi saya pegang key personnya dulu di Bandung untuk menghubungkan saya di Makassar gitu. Itu sangat menguntungkan sekali dan membuat saya jadi ringan bebannya gitu. Itu yang jelas, meskipun sudah jadi supervisor, saya tetap butuh tadi kakek neneknya. Kalau di genogram ada 3 generasi, saya masih butuh kayaknya ke atas lagi, kayak Pak Tata, Teh Yanti, dan lain-lainnya. Oke, betul, luar biasa sekali Bu Gilang, berarti memanfaatkan juga ya jejaring-jejaring yang ada gitu. Pak Zainal, ada tambahan yang lain? Ya, yang pertama dengan teman seprofesi ya, teman dosen. Tapi karena kita juga literasinya dengan jurnal, maka kita baca jurnal juga
gimana sih case by case-nya gimana. Tapi overall saya juga terima kasih dengan timnya ini supervisor. Sebenarnya Mas Jumal itu head of supervisor 63 itu tidak realistis sebenarnya. Itu surganya diambil sendiri itu ya. Makanya nanti saya usulkan Mas Jumali usulkan kalau bisa ada supervisor perkaresidenan, kemudian Mas Jumali head of supervisor, enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi jujur untuk dengan isu anak, saya banyak belajar dengan kawan-kawan Sakti Peksos maupun teman-teman yang ada di Pekerja Sosial Jawa Timur. Saya harus akui karena mereka yang selama ini terjun di lapangan, terus kemudian kita bisa head to head untuk berdebat pada aspek apa itu pengetahuan dan juga pada praktik. Dan itu saya dapatkan betul dengan kawan-kawan di Sakti maupun teman-teman di PKH dan sehingga apa itu pembelajaran dengan masyarakat itu menjadi key point penting bagi saya untuk ngobrol dengan adik-adik terus memberikan supervisi pada adik-adik. Dan yang ketiga selain dengan dosen, kemudian dengan kawan-kawan praktisi, mau tidak mau saya harus memberanikan diri terjun. Meskipun resikonya betul, resikonya mengatur waktu yang memang tidak mudah. Dengan terjun itu kita tahu betul minimal gini, sama teman-teman bisa nggak saya ikut apa itu untuk kasus ini, ikut saja. Saya ingin tahu gimana teknisnya. Ternyata itu betul-betul membuka hal-hal baru yang memang tidak pernah atau belum kita dapatkan di kelas. Dan yang sampaikan Mas Julia juga betul, teman-teman itu memang ahli untuk menangani kasus. Tapi untuk menceritakan kasus itu memang menjadi tantangan. Buat laporan itu ya, laporan sosial itu kadang walaya mutu, walaya ya itu. Kadang-kadang, aduh Mas, aku akan bendera putih saya buat laporan. Tapi memang ini pentingnya kita sharing ya, meskipun teman-teman yang di apa itu adik-adik tingkat kami yang sedang dipraktisi, saya kira dosen tidak akan menjadi apa itu status yang menara gading. Mereka tetap harus belajar di lapangan. Oke, terima kasih Pak Zainal. Berarti membaca jurnal, terus kemudian ikut praktik ya bersama Sakti Peksos di Jawa Timur juga bisa membantu meningkatkan pengalaman praktis dari Pak Zainal yang nantinya bisa bermanfaat gitu ya ketika memberikan supervisi kasus terhadap para mahasiswa. Oke, Pak Zainal dan Bu Gilang, terima kasih sudah sharing dengan kita. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita masih ada sesi Q&A bersama-sama. Buat Bapak Ibu peserta yang ada di sini, mahasiswa juga yang mungkin ingin menanyakan pertanyaan kepada Bapak dosen dan juga Ibu dosennya boleh mengetikkan di kolom komentar kepada admin Q&A. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, untuk menggambarkan lebih jelas tentang bagaimana sih contoh supervisi edukatif, administratif maupun suportif tadi, di sini nanti Mas Jumali saya panggil lagi dengan Mbak Sofi akan mensimulasikan proses singkat itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa nanti juga bisa mendapatkan sedikit gambaran gitu ya dari proses simulasi yang diberikan nantinya. Halo Mas Jumali, Mbak Sofi. Halo Mbak. Halo Mbak Esti. Oke. Ya, oke. Gimana? Sudah siap nih memberikan sedikit gambaran simulasi kepada Bapak Ibu peserta yang hadir di sini gitu. Mungkin yang pertama kita mulai dulu deh dari supervisi yang edukatif. Silahkan. Ya, aku mulai ya Mbak Esti ya. Mas SPV, saat ini aku itu mendampingi kasus dengan 11 anak korban kasus TPPO. Masalahnya itu aku hanya ada kesempatan itu cuman satu hari satu malam dalam melakukan pendampingan. Jadi terkait dengan asesmen, aku itu belum bisa melakukan. Selain hal itu, dari pihak kepolisian meminta informasi terkait tempat rujukan. Ya, jadi mungkin yang ingin aku sampaikan tuh itu Mas terkait perkembangan kasus yang aku tangani saat ini. Ya Mbak Sofi, saat ini di mana posisinya? Aku ada di Polres, Mas. Tapi kondisi sehat kan untuk saat ini?
Halo, Halo, halo. Sehat ya? Kondisinya sehat saat ini? alhamdulillah sehat Mas. Sarapan dulu Mbak kalau belum. Udah Mas 2 kali. Ya, ya Mbak Sofi, 11 korban ya. Iya, 11 korban Mas. Nah, untuk saat ini yang sudah dilakukan Mbak Sofi apa ini? Yang udah aku lakukan mulai dari awal aku dihubungi, itu aku melakukan pendampingan BAP. Ya. Terus terkait dengan tempat rujukan, aku udah mengkoordinasikan Mas dengan pihak di Dinas Sosial Kabupaten setempat, bahwasanya mereka siap untuk memfasilitasi ketika memang nantinya anak-anak itu akan dilakukan rujukan untuk tempat tinggal sementara, gitu. Terus untuk ke anak-anaknya gimana? Kalau ke anak-anaknya kondisinya sekarang alhamdulillah sehat semuanya baik. Mereka juga komunikasi juga enak Mas. Karena besok harus segera dirujuk hingga karena kapasitasnya gimana? Kalau mereka akan segera dirujuk besok, memang mereka udah tahu. Akhirnya mereka ya ini mempersiapkan diri. Terus ini masih juga ada beberapa yang masih dalam proses pendampingan BAP Mas. Jadi gini Mbak Sofi, sementara Ya. karena kebutuhan pendampingan itu yang utama diperlukan aja dulu, fokus kepada pendampingan ke anak-anak, jaga psikisnya anak untuk siap diperiksa. Kemudian pastikan teman anak-anak dalam kondisi sehat, kemudian tidak santai saja sehingga mereka nggak terlalu terforces untuk pemeriksaan. Kemudian untuk rujukan nanti koordinasi kembali dengan pihak Polres atau APH-nya dan Dinas Sosial kepastian karena mengingat jumlahnya korbannya banyak, kemudian di wilayah tersebut keterbatasan nanti bisa berkoordinasi lagi. Jadi sementara untuk asesmennya nanti dilakukan sambil jalan saja sambil nunggu koordinasi lanjutan. Oke, Mas Yum, nanti coba akan aku koordinasikan lagi sama pihak kepolisian. Ya, siap, Pak. Jadi saya jelaskan ke Mbak Sofi, praktek edukatif yang supervisi edukatifnya adalah satu, penting untuk kita cek feeling teman-teman pekerja sosial. Bagaimana situasinya saat ini, kemudian bagaimana kondisinya saat ini. Apakah dalam kondisi sehat, dalam pendampingan kasus, atau apalagi dalam pandemi seperti ini. Yang kedua, penekanannya edukatif itu adalah memberikan pemahaman atas kasusnya, sehingga detail kasusnya sebenarnya ini panjang, tapi karena ini singkat, jadi kita perjelas. Sisi edukatifnya adalah kita merefleksi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pekerja sosial itu apa saja. Nah, kita refleksi, kemudian teman-teman supervisor memberikan umpan balik. Nah, kalimat refleksinya adalah kalimat yang sudah dilakukan Mbak Sofi itu apa saja ke anak-anaknya atau sudah dilakukan koordinasi, itu bentuk refleksi yang sudah dilakukan oleh pekerja sosial. Jadi umpan baliknya dari supervisor adalah menyampaikan bahwa nanti untuk asesmennya bisa dilakukan lain waktu. Yang utama adalah memberikan pendampingan kenyamanan anak dalam pemeriksaan BAP, sekaligus memberikan memastikan dalam kondisi bagus. Itu Mbak, untuk proses supervisi edukasinya. Oke, menarik juga ya. Cek feeling selalu menjadi salah satu hal yang harus dilakukan ya. Karena kadang-kadang kan kita terlewat ya, udah bagus, tapi kita nggak nanya pekerja sosial bagaimana perasaan dia gitu. Oke. Masih lanjut lagi deh, boleh bagaimana contoh dari supervisi administrasi? Kayaknya suportif dulu ya, Mbak ya. Mau suportif dulu. Oke, suportif dulu. Monggo. Ya. Jadi gini Mas Jum, ini anak-anak jadi Mas untuk dirujuk ke UPT PPT Polda Jatim. Ini pihak kepolisian juga meminta aku untuk melakukan pendampingan. Jadi harapanku nanti di sana Mas Jumali sebagai supervisor juga ikut gabung ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu diberikan masukan kepada tim yang ada di sana gitu. Oke Mbak Sofi, nanti saya ikut kan di sana? Iya, aku ikut Mas, aku mendampingi. Jadi nanti saya siap untuk bisa hadir ketika Mbak Sofi nanti sudah sampai di lokasi. Nanti sekaligus saya bantu komunikasi dengan BPT kebetulan dan juga kita mitra jejaring di tingkat provinsi. Jadi
yang saya sampaikan ke Mbak Sofi untuk praktek supervisi suportif itu adalah jawaban ketika supervisor itu menyatakan kehadiran atau terus intent menanyakan bagaimana prosesnya, itu bentuk suportif. Jadi teman-teman pekerja sosial tidak sendiri, walaupun Mbak Sofi sekarang sendiri dan sekarang alhamdulillah udah berdua, Mbak. Dulunya waktu penanganan kasus ini sendiri, jadi bingung 11 anak, 11 korban, 1 pekerja sosial. Sehingga ketika hadir dengan siap untuk mendampingi ketika nanti sampai itu sudah memberikan rasa nyaman, bentuk dukungan kepada teman-teman pekerja sosial. Bentuk suportif yang kedua itu adalah ketika membantu komunikasi. Jadi Mbak Sofi biar fokus bekerja di level kabupaten untuk pendampingan kasusnya dan APH di sana, ya teman-teman supervisor di tingkat provinsi karena rujukannya ke provinsi. Jadi membantu komunikasi. Jadi bentuk suportifnya bisa dilakukan seperti itu. Oke, mantap sekali ya. Ini sekarang ini sudah terbiasa dilakukan ya. Jadi kayak tidak seperti sebuah peran gitu ya. Kita bermain drama. Oke, lanjut yang terakhir, administrasi seperti apa? Ini Mas, ini terkait perkembangan kasus saat ini setelah anak mendapatkan rehabilitasi sosial, anak sekarang sudah kembali lagi ke keluarganya gitu. Nah, ini terkait dengan pihak penyidik menanyakan terkait dengan lapsosnya gitu. Sedangkan aku sendiri kan beda wilayah dengan mereka gitu. Ini nantinya bagaimana untuk penyusunan laporan sosialnya gitu? Mbak Sofi, sejauh mana koordinasinya dengan APH terkait laporan sosial itu? Kalau aku kemarin sempat koordinasi dengan pihak kepolisian, bahwasanya kami dari pekerja sosial memang akan memenuhi laporan sosial tersebut karena kan memang sifatnya wajib, nantinya akan dilampirkan di berkas kepolisian yang akan diserahkan ke pihak kejaksaan gitu, Mas. Dan selain itu aku juga menyampaikan bahwasanya karena ini ada perbedaan wilayah antara TKP dengan asal anak, maka nanti aku akan berkoordinasi dengan supervisor yang di tingkat provinsi untuk dibantu komunikasi dengan supervisor maupun peksos yang ada di wilayah anak tersebut gitu. Tapi berkenan kalau seandainya memang yang buat laporan nanti bukan Mbak Sofi? Berkenan Mas, berkenan, saya sudah menyampaikan karena memang nggak mungkin juga kalau saya yang harus ke salah satu wilayah itu. Jadi makanya ini saya diminta untuk berkoordinasi gimana nantinya agar tetap lapsos itu bisa tetap ada gitu, bisa dilampirkan juga. Dan sempat saya juga menanyakan ke pihak kejaksaan gitu Mas, bahwasanya tidak masalah asalkan ada laporan sosial dari pekerja sosial. Dan saya juga menginformasikan bahwasanya anak sekarang kan berada di wilayahnya, jadi yang lebih memungkinkan untuk melakukan seperti home visit, observasi terhadap anak dalam pemenuhan laporan sosial itu memang peksos yang ada di wilayah anak tersebut gitu. Oke. Berarti gini aja Mbak, untuk prosesnya nanti lebih baik dari pihak kepolisian atau pihak APH-nya bersurat ke kabupaten, bisa langsung ke dinas sosialnya Mbak Sofi atau ke masing-masing wilayah domisili anak-anak itu. Nah, nanti Mbak Sofi minta tolong bikin report atau record pendampingan kasusnya. Jadi dalam prosesnya nanti teman-teman yang ada di mana di wilayah masing-masing itu tidak harus mengulang lagi, mereka sudah tahu prosesnya, jadi tinggal proses penulisan laporan sosial. Jadi disampaikan saja nanti ke pihak kejaksaan, ditekankan, diusahakan untuk pemenuhan laporan sosial, karena di Undang-Undang SPA itu laporan sosial itu wajib untuk pemberkasan sebelum P21. Itu Mbak Sofi. Iya, makasih Mas Jumali untuk masukannya. Oke, sama-sama Mbak. Ya, jadi terima kasih. yang saya sampaikan ke Mbak Sofi itu bentuk administrasi. Jadi menekankan untuk report atau proses penulisan dalam hal penanganan kasus dari awal di Mbak Sofi penanganan sampai dengan terakhir ada pendampingan di Mbak Sofi, menjadi berkas, kemudian surat permohonan
permohonan untuk pembuatan laporan sosial juga harus ada, sehingga teman-teman pekerja sosial bekerja ada dasar dan kemudian ada report dalam hal penulisan bentuk yang sudah dilakukan pendampingan. Itu Mbak Esti. Oke, kita beli tepuk tangan yang meriah dulu untuk dua pemeran pada sore hari ini. Iya, Mbak. Memang Untuk Bapak sejak Ibu lama ya. yang lain, mudah-mudahan dari proses penggambaran yang singkat yang tadi dilakukan oleh Mbak Sofi dan juga Mas Jumali tadi bisa memberikan sedikit gambaran seperti apa bentuk supervisi edukasi, suportif maupun administratif yang diberikan kepada pekerja sosial. Nah, saya yakin di dalam ruang virtual ini telah hadir ya, mungkin Bapak Ibu dosen yang lain, teman-teman supervisor pekerja sosial yang lain juga yang sudah terbiasa juga memberikan supervisi. Kalau mau sharing seperti apa contoh bentuk lain dari supervisi edukasi yang ataupun administrasi yang sering diberikan kepada supervisinya, boleh banget nih. Siapa nih yang pengen sharing dengan kita, boleh untuk raise hand, nanti teman-teman operator akan mempersilahkan. Ada nggak nih yang hadir di sini yang kira-kira mau sharing juga gitu tentang seperti apa proses supervisi yang biasanya dilakukan gitu. Halo, ada yang mau sharing? Baik, gak apa-apa. Sambil menunggu, nanti kalau ada yang mau sharing boleh. Saya di sini mau lanjut dulu ya dengan Mbak Sofi. Mbak Sofi, selama ini Mbak Sofi sebagai supervisi gitu ya, seperti apa kira-kira jadwal supervisi yang disepakati dengan supervisor? Kalau aku selama ini sih Mbak, karena di kabupaten aku sendiri ya. Jadi aku lebih ke chat dulu Mbak, chat dulu apakah supervisor itu ada kesibukan atau kayak gimana gitu. Di chat itu pun aku menyampaikan bahwasannya aku ingin sharing kasus gitu Mbak. Jadi kalau memang sudah disepakati oleh Mas Jumali sebagai supervisor, aku baru mulai melakukan sharing kasus dengan Mas Jumali gitu. Jadi awal memang harus ada kesepakatan dulu karena kan memang kegiatannya Mas Jumali juga nggak hanya ini satu aja gitu loh. Itu. Oke. Iya. Kalau bentuk model supervisinya gitu ya, apakah sama seperti yang dikatakan Mas Jumali tadi, individual, grup ataupun formal informal gitu. Seperti apa kalau yang Mbak Sofi sering terima? Iya, aku sama sih Mbak yang disampaikan seperti Mas Jumali terkait dengan individual, formal dan non formal. Tapi kalau aku sendiri memang lebih ke individual, jadi lebih ke pakai fasilitas ini ya, telepon atau WA untuk lebih cepat mendapatkan informasi. Karena kan terkait dengan apa yang kita sharingkan itu kadang kan membutuhkan jawaban dan tindak lanjut secepatnya gitu. Jadi kalau yang sifatnya urgent seperti itu. Tapi kalau misalnya kita juga kadang seperti yang disampaikan sama Mas Jumali itu pernah melakukan supervisi yang formal ataupun non formal itu bersama dengan teman-teman di wilayah tertentu gitu. Misal Mas Jumali ada kegiatan salah satu kunjungan di kabupaten di wilayah Tapal Kuda. Jadi kita di wilayah-wilayah terdekat yang masuk wilayah itu kita dikumpulin Mbak. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kita sharingnya itu sifatnya yang masih bisa ditunda untuk hal-hal yang masih bisa ditunda kayak gitu. Kalau aku sih. Nah, cuman ini ada hal baru lagi Mbak Esti, karena aku sekarang kan sudah ada partner ya. Jadi alhamdulillah sekali gitu. Jadi agak mengurangi gitu. Jadi lebih ke sharing sebaya gitu ya. Oke, supervisi sebaya ya. Iya, supervisi sebaya. Jadi lebih bersama dengan partner itu untuk penyelesaian kasusnya. Kecuali ada hal-hal yang memang masih sifatnya urgent dan kita memang tidak bisa menyelesaikan, kita tetap menghubungi supervisor gitu. Oke, kalau menurut Mbak Sofi di situasi pandemi seperti ini, Mbak Sofi merasa kebutuhan supervisi itu menjadi harus lebih sering nggak sih diberikan kepada pekerja sosial? Sering Mbak, sangat dibutuhkan lebih sering karena kita harus bisa ini ya, bisa
beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini. Awal-awal aku juga pernah Mbak melakukan yang namanya asesmen secara online. Itu pun sebelum aku melakukan hal itu, aku sempat sharing dulu dengan supervisor gitu. Misal aku melakukan hal ini nanti bagaimana gitu. Akhirnya aku diizinkan dicoba aja Mbak, nanti kita evaluasi apa yang menjadi kendala di situ gitu. Jadi memang beberapa kali dua kasus aku melakukan memang masih awal-awal pandemi Mbak waktu itu sempat aku menuju kan aku kan beda wilayah ya dengan domisili dengan wilayah kerja aku beda. Jadi sempat beberapa kali sudah jadi langganan petugas di perbatasan. Akhirnya akhirnya kita membatasi untuk turun, memang waktu itu membatasi untuk turun ke lapangan. Jadi menggunakan teknik asesmen secara online. Tapi setelah dilakukan evaluasi memang banyak kekurangannya, Mbak. Memang lebih efektif langsung bertatap muka dengan klien. Gitu. Oke, berarti kayak sebenarnya lebih efektif ya tatap muka langsung, tapi secara online pun juga sudah bisa ya membantu mendukung proses supervisi. Iya. Nah, Mbak Sofi, apa kemudian manfaat yang Mbak Sofi rasakan gitu ya setelah habis mendapatkan supervisi itu selama ini apa manfaat yang dirasakan? Yang pertama itu memecah kebuntuan, Mbak. Memecah kebuntuan, terus punya teman curhat gitu ya. Karena kan apa ya, nanganin satu kasus itu kan juga butuh ini ya, butuh waktu, butuh ekstra juga gitu. Mungkin kalau untuk manfaatnya itu mungkin kalau aku secara pribadi sebagai pekerja sosial itu lebih ke profesionalitas kerja, kapabilitasku sebagai pekerja sosial itu. Mungkin untuk klien lebih ke tahap manajemen kasus itu lebih terarah, lebih tepat, terus informasi yang aku terima pun itu tidak bias gitu. Oke, Mbak Sofi. Iya. Terakhir nih, apa urgensi supervisi gitu ya, menurut Mbak Sofi sebagai supervisi untuk para pekerja sosial? Lebih ke apa ya? Lebih ke ini ya kayak komunikasi Pentingnya gitu ya. Pentingnya apa? Pentingnya itu untuk ini Mbak, untuk profesionalitas kita kerja gitu ya. Itu memang sangat dibutuhkan gitu. Apalagi di situasi pandemi seperti ini dengan keterbatasan-keterbatasan kita gitu untuk turun ke lapangan, untuk melakukan pendampingan baik di proses BAP ataupun sampai di tingkat persidangan gitu. Jadi memang sangat penting sekali. Terus terkait sistem sumber informasi untuk rujukan-rujukan. Nah, itu sangat dibutuhkan, Mbak, untuk supervisi itu. Berarti sangat penting ya untuk dilakukan secara rutin dan juga terjadwal. Dan semuanya adil rata mendapatkan manfaat dari supervisi itu sendiri. Iya. Baik, terima kasih sekali Mbak Sofi. Nah, sekarang teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, sesi Q&A akan segera kita mulai. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya kepada 4 narasumber kita ini untuk menuliskannya di kolom komentar. Nah, di sini saya masih menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Di sini sudah ada nih satu yang masuk dari Pak Rahmanto PATBN Sukamernah. Mohon izin bertanya, dari semua kegiatan supervisi yang pernah dilakukan, secara rata-rata, apakah praktik para pekerja sosial itu sudah melakukan layanan manajemen kasusnya dengan baik atau belum? Itu poin pertama dari pertanyaan Pak Rahmanto. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Zainal. Oke, makasih pertanyaan Pak Rahman. Jadi supervisi dan juga manajemen kasus itu memang secara keilmuan itu sudah diajarkan. Tetapi secara praktek itu sistemnya harus dibangun ternyata. Dan kami yakini di teman-teman supervisor Sakti misalnya,
memang di 2 tahun terakhir ini sudah diterapkan. Nah, dan ternyata meringankan betul, meringankan dan sangat membantu. Jadi beberapa ilmu dan pengetahuan kita terkait dengan supervisi dan praktek manajemen kasus ini kalau di asosiasi sebenarnya itu selama ini diajarkan saja. Jadi saya bertanya ke beberapa teman-teman di kampus, apakah supervisi ini ada prakteknya? Nah, memang jenjang supervisi ini kan harus ada levelingnya. Minimal dia harus sudah pernah berpraktek, kemudian naik ke level berapa jam terbang untuk penanganan praktek, itu memang dia layak menjadi supervisor. Sehingga di kami bentuknya role playing, mereka harus segera diajarkan karena ternyata ini sangat membantu betul, dan dengan diterapkannya supervisi, baik itu upgrading untuk teman-teman pekerja sosial, termasuk penerapan manajemen kasus, overall sangat membantu. Nah, mungkin tidak, sangat membantu. Dan jadi sebenarnya manajemen kasus kalau dalam bahasa istilah saya itu kan distribusi beban terhadap penanganan kasus. Nah, jadi tidak semua tumpuk blok kepada pekerja sosial. Tapi dengan adanya, oh ini harusnya ditangani psikolog, oh ini harusnya ditangani oleh APH, oh ini nanti dengan jejaring X, Y, gitu. Itu sebenarnya seperti itu sebenarnya. Dan kami terima kasih betul dengan adanya informasi praktek magang yang dilakukan oleh ISTC dan Save the Children, itu mampu tadi katanya Mbak Sofi, memecah kebuntuan dan menyadarkan beberapa pihak yang memang sangat bersinergi dengan keprofesian. Itu yang urgent sebenarnya. Dan sangat membantu betul. Saya kira kalau nanti Mas Jumali nggak membantu, berarti kayaknya besok pindah jadi jadi supervisor. Ini Mas Jumali senang betul ini dengan manajemen kasus itu selama ini harus direct, harus Surabaya, tapi dengan pola-pola jejaring, pola-pola pengelolaan kasus dengan beberapa stakeholder sangat membantu sekali. Dan peningkatan tone Peksos sudah mulai terlihat dan mulai bukan berarti yang sebelum nggak tertata, enggak, mulai bisa mengukur pengelolaan kasusnya, dia tidak meskipun burnout tapi nggak terlalu banyak burnout lah. Jadi saya kira itu Mbak Esti. Jadi dan di kami dengan kayak gini dan pengalaman kami sama ini sangat membantu. Dan lembaga-lembaga yang selama ini kita ajak kok nggak bien-bien kan gitu, nggak dulu, bukan nggak dulu karena ini kan perlu proses. Nah, perlu proses. Saya kira itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Zainal. Masih dari pertanyaan Pak Rahmanto juga di pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari semua kasus anak yang pernah disupervisi, kasus apa yang paling menantang atau mungkin yang paling kompleks masalahnya dan bagaimana menghadapinya? Gitu. Boleh Mas Jumali menjawab? Yang menantang Jumali. Menantang nggak usah. Sebenarnya menjawab jadi pertanyaan sebelumnya itu terkait memastikan bahwa setiap pekerja sosial itu melakukan manajemen kasus itu menjadi tugas supervisor, itu menjadi tugasnya. Tapi harus dibantu dengan tool-nya, ada tool-nya. Kalau sekarang sudah pakai aplikasi, itu ada tool aplikasi. Jadi teman-teman pekerja sosial di Jawa Timur itu sama Kementerian Sosial dibekali namanya MK Online. Sekarang masih maintaining, dulu masih bisa dipakai. Itu sangat membantu teman-teman supervisor bekerja, memastikan, karena dari bulan Januari sampai dengan bulan April itu ada 521 kasus yang masuk untuk harus ditangani. Yang harus ditangani ada 497, yang sudah selesai itu ada 24 kasus. Itu menunjukkan bahwa proses penanganan kasus itu ada jumlahnya. Kemudian proses penanganan itu ada berapa dan sudah selesai ditangani itu ada berapa. Itu memastikan bahwa proses manajemen kasus mulai dari tahapan menunggu ditangani sampai dengan selesai itu ada. Nah, di aplikasi atau tool-nya itu ada, sehingga memang sangat membantu karena melihat jangkauan wilayahnya itu adalah aplikasi itu dibutuhkan untuk bisa memantau tahapan manajemen kasus itu dilaksanakan. Tapi kalau seandainya
manual ya Bapak Tenggur jelas, karena harus menulis satu itu pekerjaan yang luar biasa. Yang menjawab pertanyaan kedua, kasus tersulit itu jelas kasus viral. Itu jelas kasus-kasus yang sulit untuk ditangani. Satu hal, intervensi, pressure, kemudian penanganan dengan multidisiplin, multiprofesi, kemudian bekerja sama dengan wilayah setempat itu juga luar biasa. Jadi memang kondisi kasus yang ditangani itu memang berbeda satu dengan yang lain. Setiap kasus punya keunikan. Ada satu kasus dan penanganan teman-teman kalau di SPPA itu banyak di korban, dan korban itu jelas multi kasus. Itu juga menjadi tantangan. Dia juga sebagai korban pelecehan seksual, pengasuhan dia juga korban dari orang tua yang sudah bercerai atau anak kondisinya terlantar atau anak jalanan. Kemudian tidak punya kependudukan, tidak punya tempat tinggal, itu menjadi tantangan luar biasa, baru satu anak dengan multi kasus, sehingga memang setiap kasus itu memang kondisinya berbeda-beda. Jadi memang kalau yang sudah diajarkan sama yang dulu kita pernah ada pelatihan itu, ada level-levelnya, level 1, level 2, level 3, termasuk standar kompetensi teman-teman bekerja sosial juga ada standar 1. Ini sesuai untuk yang 1, yang baru, atau level kasus dengan level 4, berarti memang kasusnya tinggi, sehingga membutuhkan teman-teman bekerja sosial yang sudah punya pengalaman yang itu. Jadi memang kasus viral itu memang dibutuhkan combining satu dengan yang lain. Oh, ini butuh lebih dari satu pekerja sosial masuk. Oh, ini lebih dari butuh satu layanan masuk. Nah, itu kejelian itu memang berasal dari pengetahuan, praktik sekaligus pengalaman. Itu, Mbak. Oke, ya berarti kasus viral ya, termasuk juga salah satu kasus yang cukup berat ya dihadapi saat ini, dan Mas Jumali membagi gitu ya level-level kasus tersebut terhadap bagaimana pekerja sosial kemudian menanganinya gitu. Karena waktu yang terus berjalan ya, kita kemungkinan akan menyelesaikan ini di pukul 4 lebih, Bapak Ibu, karena tadi kita memulai di pukul 14.45, jadinya nanti kita mungkin akan selesai di pukul 4:15. Oleh karena itu saya masih bisa mengajukan lagi beberapa pertanyaan lagi. Kemudian ini saya tujukan ke ini bisa dijawab oleh Bu Gilang mungkin dari Bapak atau Ibu Dwi Fani Herdiantoni. Bagaimana tip dan trik supaya kegiatan praktik baik supervisi ini bisa dilihat oleh lembaga lain? Ya, baik, terima kasih. Praktik baik supervisi ini memang sangat ini ya. Kalau menurut saya ini sesuatu yang mahal gitu. Tidak bisa didapatkan dari manapun kecuali kita melakukannya sendiri. Dan sangat sayang sekali jika tidak didokumentasikan. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Para pelaku supervisor atau supervisi sebaiknya mendokumentasikannya melalui tulisan-tulisan. Kemudian saya sih pikiran liar saya gitu ya Mbak Esti, gimana kalau ada film dokumenter? Kalau tadi kan Mbak Sofi dengan Mas Jumali simulasi nih, kalau ada film dokumenternya tentang supervisi dan supervisi dengan supervisor, wah itu kayaknya akan keren sekali, dan setiap supervisor dengan supervisi pasti akan merasakan feel-nya gitu, betapa sulitnya berada di posisi mereka. Jadi mungkin kalau dari saya, kita harus gencar ya mendokumentasikan. Memang satu hal yang dalam praktek pekerjaan sosial ini yang paling berat, kalau kata Pak Zainal tadi tuh yang sulit itu membuat laporan. Karena kita udah sering capek di lapangan ya Mas Jumali. Sudah capek di lapangan, pulang ke rumah dituntut harus membuat laporan, ada catatan proses, ada catatan kasus, wah sebegitu banyak gitu. Nah itu kita masih sangat lemah di pendokumentasian Mbak Esti, jadi satu-satunya yang harus kita kejar saat ini menurut saya sih itu ya, supaya praktik baik kita, apa yang sudah kita lakukan itu bisa diketahui oleh orang-orang, selain nanti dibantu media massa mungkin ya.
Oke, sebenarnya dari jawaban Mbak Gilang menekankan pentingnya pendokumentasian yang saat ini masih lemah ya untuk di teman-teman profesi kita. Sebenarnya berhubungan nih dengan pertanyaan dari Pak Tata Sudrajat yang juga hadir di sini. Selamat sore Pak Tata, terima kasih sudah menyimak sesi supervisi ini. Pak Tata menanyakan mengapa pekerja sosial itu kesulitan dalam menulis. Kira-kira seperti apa ya? Boleh nih, Mbak Sofi, mau Pak Zainal maupun Pak Mas Jumali boleh men-sharekan jawabannya, membagikan pendapatnya. Kira-kira kenapa pekerja sosial itu kesulitan menulis? Biar pelakunya dulu aja yang mau. Siapa pelakunya, Pak? Pelaku konkret di lapangan. Oke, Mbak Sofi dulu ya. Oh ya, berarti aku dong pelakunya, ya. Pak. Iya. Kenapa Mbak kira-kira Mbak? Mungkin ya kalau aku sendiri sih itu karena ini Mbak apa ya, malas itu ya kali ya. Malas, tingkat kemalasan itu, terus kadang kita terlalu menggampangkan sesuatu gitu ya, menggampangkan ya deh ntar aja gitu, udah punya kok yang namanya hasil asesmennya kayak gimana, terus menggunakan tools-toolsnya itu sudah ada semua gitu. Nah, yang mau membuka laptop itu yang kadang itu tersusupi oleh pikiran-pikiran ntar dulu gitu. Jadi lebih ke kayak menggampangkan itu ya, mungkin akhirnya jadi bikin malas untuk bikin laporan sosial. Tapi sih kalau kita karena memang untuk laporan sosial sendiri itu terkait dengan laporan sosial ABH, itu memang kan ada jangka waktunya Mbak, jadi kita juga nggak bisa berlama-lama dengan kita nggak dikerjain gitu ya. Jadi selama ini sih alhamdulillah kalau aku secara pribadi sebelum ditagih itu sudah menyerahkan gitu ya. Kurang tahu kalau dengan yang lain ya mudah-mudahan sama gitu ya. Karena memang kita selalu ini kan dikejar dengan berkas yang mau diserahkan ke kejaksaan untuk P21 dan lain sebagainya itu. Jadi tanpa diminta pastinya teman-teman Sakti Peksos Jatim untuk Lapsos pasti sudah terselesaikan dulu gitu. Tapi semuanya itu kembali ke individu masing-masing ya. Gitu Mbak. Oke, kalau berarti faktor internal ya internal yang faktor seperti internal. Rasa malas dan juga terlalu menggampangkan gitu ya. Ya, Dari Mas Mbak. Jumali ada tambahan? Kira-kira apa sih kalau Mas Jumali melihat teman-teman pekerja sosial gitu masih menjadi tantangan soal menulis? Ya. Awas di Japri loh Mas Jumali. Awas habis ini. Sama seperti yang Mbak Gilang sampaikan, itu memang tantangan bekerja di lapangan itu terkait medan lokasi itu menjadi tantangan. Kemudian berkoordinasi satu OPD dengan OPD yang lain, kemudian interaksi dengan orang lain, kemudian datang pulang itu sudah kondisi sudah setengah akan beristirahat. Jadi kalau saya disuruh berpikir itu kelihatannya agak susah. Jadi basic pengalaman saya itu karena sudah merasakan jadi supervising. Sehingga memang ketika kita sudah berapa dengan itu, berapa dengan laptop, kemudian mulai menulis itu menjadi tantangan tersendiri atau istirahat untuk besok bisa melanjutkan lagi karena harus dituntut untuk besok itu pendampingan yang lain, kasus yang lain, sehingga memang terfokus untuk besok. Dan untuk saat ini mungkin seperti saya menyampaikan Mbak Sofi, sudah istirahat dulu, besok dilanjutkan lagi. Ternyata ketumbuk sampai akhirnya waktunya ditunggu untuk laporan sosialnya atau reportnya. Itu yang menjadi tantangan sebenarnya, karena yang saya sampaikan tadi, kalau saya lihat ada tool yang bisa membantu itu sangat membantu. Nanti kita tinggal sehingga kita di lapangan itu kita sudah sembari melaksanakan istirahat di lokasi sudah bisa, sehingga memang pekerjaan itu harus terbiasa dulu. Saya pribadi juga menantang diri untuk bisa menyelesaikan laporan sosial ataupun report-report kegiatan. Oke, berarti meskipun beban pekerjaan yang juga kompleks, tapi sebaiknya itu nggak mengurangi gitu ya. Kita juga tetap harus menulis dengan baik, jadi harus seimbang gitu. Sedikit mungkin dari Pak Zainal tambahan kalau untuk mahasiswa, kira-kira kenapa alasannya?
Jadi yang sampaikan Mas Jumali, Mbak Sofi itu sudah menjadi rahasia umum ya di teman-teman pekerja sosial. Sebagian besar kayak gitu. Faktanya memang kita tidak berbanding, Pak. Sebenarnya jumlah Persos dengan kasus itu tidak pernah berbanding lurus. Jadi atau keidealan jumlah Persos di lapangan. Misalnya kalau di Malang misalnya, Malang Kota, Kabupaten Malang, Batu misalnya, ya dengan jumlah Persos semacam itu, dengan tumpukan kasus semacam itu, sebagai manusia pasti akan sangat-sangat lelah. Tetapi mungkin jawaban paling logis yang disampaikan oleh Mas Jumali, kita berupaya menantang, kemudian kita akan, ya itu memang bahasa yang harus kita siapkan, meskipun realitasnya betul-betul berat memang. Jadi habis penanganan kasus di misal di Kabupaten Malang, di Lawang, harus terjun lagi ke daerah lain, itu betul effort yang tinggi. Maka saya kok masih yakin ke teman-teman itu, ketika jumlah tenaga atau pekerja sosialnya ditambah, ini Mbak Sofi juga akan sangat terang benderang ya, ketika satu orang saja di satu kota itu akan meringankan juga dalam proses penanganan kasus dan juga pembuatan laporan. Yang kedua, memang saya sempat menyampaikan ke Mas Jumali dan kawan-kawan, kita membuat aplikasi yang memang itu bukan di laptop, tetapi di HP yang kita bisa langsung input day to day-nya. Dan kita siapkan kebutuhannya, sehingga apa? Keraguan teman-teman harus pulang, kemudian buka laptop, sesuatu banget deh. Habis dari luar nangani kasus, habis sidang seharian, aku nggak yakin deh buka laptop. Yang pasti cuci muka, cuci kaki, kan gitu ya, makan, tidur. Nah, mungkin jawabannya adalah saya kira tetap harus dilatih, dipaksa. Kemudian saya kira dengan YSCC membuat standar Lapsos di kawan-kawan itu sangat membantu. Kemudian ya kita harus siapkan. Saya kira nanti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di lapangan kerja sosial minimal akan menjadi bahan kajian bagi kawan-kawan di perguruan tinggi, khususnya dosen, mendorong membuat semacam platform aplikasi yang akan membantu teman-teman. Saya kira gitu. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber kita hari ini yang telah memberikan jawaban-jawabannya kepada beberapa pertanyaan yang masuk, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu. Nanti akan saya sampaikan kepada para narasumber sehingga kalau memungkinkan para narasumber nanti bisa menjawab di luar sesi ini. Baik Bapak Ibu, saya ingin sampaikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini ya. Bahwa dari proses diskusi tentang praktik supervisi tadi jelas terlihat bahwa klien yang dibantu oleh para pekerja sosial pendamping kasus pada umumnya adalah anak-anak dan keluarga dari kelompok yang paling rentan. Pekerjaan yang dilakukan ini mengharapkan standar profesional yang tinggi, yang mana hal ini dapat didukung melalui proses supervisi. Supervisi bukanlah hal yang sebaiknya dilakukan, tapi merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena merupakan kebutuhan bagi para pekerja sosial dan pendamping kasus maupun mahasiswa yang sedang melakukan praktikum ataupun magang. Pekerja sosial maupun pendamping kasus layak untuk mendapatkan supervisi yang terbaik untuk mendukung pekerjaan kompleks yang mereka lakukan. Demikianlah Bapak Ibu semua sesi talk show kita pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Oke. Sebelum saya menutup, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan oleh Pak Tata Sudrajat kepada kita semua yang ada di sini. Kepada Pak Tata, saya persilahkan. Ya, dikit aja. Ini bukan penutupan, cuma kepikiran satu ide ya dari jawaban teman-teman tentang tantangan untuk menulis. Kelihatannya mungkin kita bisa menciptakan satu term, satu istilah-istilah gitu loh, yang ada pengertiannya ya, tapi kemudian semua pengertiannya itu ada kita disimpan di glosari atau di handbook, dan itu menjadi pegangan Peksos gitu. Jadi misalnya Mbak Sophie nih ke lapangan ketemu kasus gitu ya, kasih kode aja misalnya, ini kasus penelantaran ya, penelantaran cukup menulis neglect gitu ya. Nah, tetapi tantangannya bagi kasus-kasus di Peksos adalah bahwa satu kasus pun berbeda dengan yang lain gitu ya.
Nah, oleh karena itu mungkin tambah lagi satu kode-kode lain gitu ya. Kalau neglect 1 misalnya, itu dilakukan oleh orang tuanya gitu. Neglect 1, terus kalau ada keterangan lain gitu, tambah lagi gitu. Jadi dengan kode dan sebagainya. Maksud saya mungkin dengan cara itu, jadi si Pexos itu tidak kehilangan momen untuk merecord, tapi dengan yang pendek dulu gitu ya. Nah, ketika misalnya dimintain untuk sebuah laporan yang lengkap atau untuk ABH dan segala macam, nah baru dijabarkan tuh semua dengan meracu kepada istilahnya apa sih, handbook atau apa gitu, yang kemudian akan mempermudah gitu loh. Nah, saya lihat misalnya kalau dokter mencatatkan juga nggak panjang-panjang sebenarnya kan, istilah tertentu, penyakit tertentu kayak gitu. Tapi kalau diceritakan memang panjang, tapi ditulis kan cukup dengan pendek. Ini hanya ide, dan mungkin sekiranya teman-teman TEP dan juga asosiasi praktek IPSPI mungkin bisa mulai dengan itu. Jadi ini betul-betul bisa membantu ke teman-teman Pexos. Dan ini memang harus keluar dari IPSPI tentu saja ya, yang mengendorse tentang semua program itu. Itu aja sih ide saya yang keluar dan saya pikir ini menarik. Oke, ya menarik sekali Pak Tata idenya, dan nanti mudah-mudahan setelah ini bisa kita tindak lanjuti bersama-sama ya, baik teman-teman di akademisi, teman-teman profesi di IPSPI dan lain sebagainya, nanti kita bisa bahas di luar kesempatan ini gitu. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah membagikan praktik baiknya kepada kita semua pada sore hari ini, dan juga tentu saja kepada seluruh peserta di dalam sesi talk show tentang supervisi ini yang telah berpartisipasi secara aktif. Jangan lupa kita masih ada 2 hari lagi sesi pekan berpihak kepada anak. Bapak Ibu bisa mengikuti sesi-sesi menarik lainnya dan juga bisa mengunjungi booth virtual kami yang di sana terdapat berbagai macam juga program-program Save the Children yang lainnya. Baiklah, saya Esti, sekali lagi mohon maaf juga apabila ada kekurangan dalam menyampaikan sesi ini. Dan juga segenap tim yang bertugas di dalam sesi ini, kami izin pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Bapak. Sofi. Siap. Mantap.